Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 eh, akan melakukan praktik coaching yang nanti saya sebagai coach dan Ibu Hidayatul Fitri sebagai coachee. Sudah siap ya Bu Fitri? Siap, Pak. Selamat siang, Pak Danu. Sibuk nggak, Pak? Selamat siang Bu Fitri. Ini kebetulan lagi gak sibuk nih Bu. Gimana ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Pak Danu punya waktu sebentar ya. Saya pengen ngobrol sama Pak Danu. Oh iya, boleh banget Bu. Gimana ya Bu? Gini loh, Pak. Saya itu lihat nih di kelas Pak Danu, eh, anak-anaknya kok kelihatannya bersemangat. Mereka terlihat enjoy gitu. Beberapa kali saya lewat kelasnya Pak Danu itu anak-anak terlihat antusias sekali dengan pembelajarannya Pak Danu. Beda loh Pak dengan yang ada di kelas saya. Oh, jadi gitu ya Bu. Sebelumnya eh, kita boleh ya kita tentukan tujuan dulu. Kira-kira Bu Fitri dari percakapan ini apa yang diharapkan Bu? Saya mau minta tolong Pak Danu membantu menemukan cara agar kelas saya itu bisa aktif dan nampak hidup seperti kelasnya Pak Danu. Kayaknya enak sekali loh Pak kalau lihat kelasnya Pak Danu itu. Oke, jadi Bu Fitri ingin menemukan solusi dari permasalahan eh, yang ada di kelas Bu Fitri. Ya. Iya. Memangnya kalau boleh tahu anak-anak di kelas Bu Fitri itu seperti apa ya Bu? Hmm, Gini loh Pak, kelas saya tuh kayaknya kurang aktif gitu loh Pak. Anak-anaknya itu tidak aktif maupun antusias, sehingga saya itu menyimpulkan itu mereka itu tidak terlalu menikmati pembelajaran dari saya gitu Pak. Oh, jadi Bu Fitri ini merasa kalau anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran ya Bu? Iya. Kalau boleh diidentifikasi, sebelumnya apa yang sudah dilakukan Ibu Fitri untuk tadi berusaha mengaktifkan anak-anak dalam pembelajaran tersebut? Hmm, saya itu sudah mencoba menerapkan memberi reward, Pak. Setiap anak yang mau maju atau mengerjakan, saya memberikan nilai tambahan supaya mereka itu bersemangat gitu, Pak. Jadi Bu Fitri itu ya sudah mencoba memberikan reward untuk membuat anak menjadi lebih aktif ya Bu. Nggih. Eh, Kira-kira ada kendalanya apa tidak ya Bu? Ya, di situ, Pak. Anak-anak itu mindsetnya itu justru dia itu maju untuk mendapatkan nilai tambahan saja. Jadi motivasinya itu bukan motivasi internal, Pak. Pernah itu saya itu sengaja mengajukan pertanyaan tanpa disertai reward. Ternyata nggak ada yang mau maju, Pak. Wah, gimana itu, Pak? Wah gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Eh, Kira-kira nih kalau dari pengamatannya Bu Fitri ada hal lain nggak Bu yang bisa dilakukan agar anak-anak ini menjadi lebih aktif? Apa ya, Pak ya? Saya rasa mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang aktif ya, Pak ya. Wah keren itu Bu. Kira-kira pembelajaran yang atraktif yang seperti apa itu Bu? Jadi gini ya Pak ya, seperti yang Pak Danu desiminasikan dulu pembelajaran yang berdiferensi itu loh Pak, kayaknya kok menarik Pak. Wah sepertinya sudah mulai ada titik terang ya Bu. Iya Pak. Kira-kira langkah awal apa ya Bu yang mau dilakukan Bu Fitri untuk menerapkan itu? Apa ya Pak, mungkin saya akan mencoba melakukan pemetaan kebutuhan murid dahulu Pak, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian saya akan mencoba menyusun RPP-nya gitu Pak. Rencananya seperti itu. Hebat sekali itu Bu Fitri.
Ada hal lain lagi, Bu? Mungkin yang mau dilakukan Bu Fitri apa ya, supaya Pak ya? rencananya ini berhasil? Kalau boleh nih ya Pak ya, saya pengen gitu loh Pak melihat cara langsung pembelajaran di kelasnya Pak Danu. Kayaknya kok asik gitu Pak, ketika Pak Danu mentransfer pelajaran ke siswa, sebagai referensi saya gitu Pak, itu kalau Pak Danu tidak keberatan loh ya Pak ya, nyun sewu. Oh, dengan senang hati Bu Fitri. Kalaupun Bu Fitri ada waktu, silahkan bisa berkunjung di kelas kami. Gitu. Iya Pak. Jadi Bu Fitri sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya ini. Iya Pak. Boleh coba dikemukakan itu Bu, refleksinya Bu. Iya Pak Danu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan kelas yang aktif. Mungkin saya akan melalui dari pemetaan kebutuhan anak terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhannya. Terus kemudian saya akan menyusun RPP dan melihat pembelajaran di kelas Pak Danu sebagai upaya mencapai tujuan saya, gitu Pak. Rencananya seperti itu. Gitu ya Bu. Wah, Iya, itu hebat sekali loh Bu. Ngomong-ngomong nih Bu, iya. kalau boleh saya tahu, komitmen dari Bu Fitri ini untuk melaksanakan rencana tersebut, kalau boleh dikemukakan dengan angka Bu, ini angka 1 sampai 10, kira-kira berapa ya Bu? Ini kalau boleh ya Pak ya, usahakan cita-cita kan pengennya yang sempurna Pak. Saya pengen 10 gitu Pak. Pokoknya iya, pokoknya saya akan menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada anak agar kelas saya juga aktif seperti kelas Pak Danu dan kreatif semangat belajar seperti kelasnya Pak Danu. Luar biasa Bu Fit, saya kasih jempol 2 ya Nah, buat Bu terima kasih Fitri. Pak. Kemudian dukungan apa Bu yang dibutuhkan Bu Fitri untuk rencananya ini biar berjalan dengan lancar dan sukses? Nanti saya minta tolong sama Pak Danu menjadi partner kolaborasi saya ya Pak. Tolong ketika nanti saya sudah siap, kita berkolaborasi lagi, Pak Danu gantian menyaksikan pembelajaran saya. Kalau gitu gimana Pak? Asik gak Pak? Siap Bu, asik banget kayaknya ya. Saya bangga Bu punya rekan seperti Bu Fitri ini yang memiliki semangat yang luar biasa. Sudah selayaknya kita berkolaborasi ya Bu. Iya Pak, betul sekali. Kita saling mengisi gitu Pak. Iya, betul Misalnya ada yang sekali. kurang dari saya apa, nanti Pak Danu menambahkan gitu Pak. Iya Bu, itu pentingnya dari kolaborasi. Saling melengkapi satu sama lain. Setuju sekali Iya, Bu Fitri. iya, terima kasih atas waktunya Pak. Itu udah ada bel masuk Pak. Terima kasih bantuannya. Saya senang Oh sekali ya, berdiskusi dengan Pak Danu. iya Saya Bu minta Fitri. permisi dulu ya Pak ya. Iya Bu Fitri, sama-sama Bu. Senang bisa berdiskusi dengan Bu Fitri. Monggo, Ya, monggo. terima kasih Pak Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi coaching yang dilaksanakan. Kemudian setelah ini kami akan membuat refleksi dan kami berdua butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk membuat refleksi. Monggo Bu Fitri, kita buat refleksi dulu nggih. Iya Pak Danu siap. Gimana Bu Fitri? Sudah selesai? Iya Pak, siap Pak, sudah. Nggih. Sebagai coach, saya akan merefleksikan apa yang sudah kami lakukan mengenai percakapan kucing tadi. Refleksi saya, dalam proses coaching yang saya lakukan, saya sudah berusaha memenuhi prinsip coaching, yaitu fokus kepada kunci, komunikasi dua arah,
dan memaksimalkan potensi kuci. Saya juga menerapkan kompetensi inti kucing, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga sudah menjalankan percakapan kucing sesuai alur Punta. Namun, satu hal yang perlu ditingkatkan, yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Kedepannya, pada saat kucing yang sesungguhnya, tentu saja permasalahan yang dibawa oleh kucing ini semakin kompleks, sehingga saya harus lebih banyak mengasah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat memaksimalkan potensi kucing. Demikian refleksi saya sebagai coach. Kemudian setelah ini akan ada umpan balik dari Kuci. Berikut pertanyaannya. Apa yang dirasakan oleh Ibu Fitri yang saat ini sebagai Kuci pada saat di kucing? Silakan Bu Fitri. Iya Pak, terima kasih waktunya. Sebagai Kuci, saya merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan saya terhadap Pak Danu. Saya merasa enjoy dan relax. Proses coaching bersifat sebagai gini, sebagai kemitraan dengan kedudukan setara. Jadi seperti dengan teman sejawat dan enjoy aja gitu rasanya. Saya juga merasa puas, bangga dan percaya diri dapat menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahan saya. Selain itu, saya juga merasa lebih baik karena dapat menyusun rencana mencapai tujuan yang diharapkan secara kolaborasi bersama coach. Saya juga merasa tertantang dan termotivasi untuk mewujudkan rencana aksi saya dan penuh tanggung jawab karena penguatan yang diberikan oleh coach. Gitu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fitri sudah menyampaikan perasaannya setelah di kucing tadi nggih. Berikutnya kita ke kasus yang kedua yang nanti kita akan bertukar posisi. Nanti saya akan menjadi Kuci, kemudian Ibu Fitri yang akan menjadi coach. Iya. Sudah siap ya Bu? Siap Pak Danu. Kita mulai. Selamat siang Bu Fitri. Siang juga Pak Danu. Wah, tumben nih. Ada apa ya Pak ya? Bu Fitri, sibuk tidak? Ada hal yang ingin saya ceritakan Bu dengan Bu Fitri? Alhamdulillah tidak Pak. Lagi longgar nih. Gitu ya Pak. Alhamdulillah di jamnya juga lagi free sih, nggak ada jam mengajar. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Gini loh Bu, saya mau diskusi sama Bu Fitri perihal murid saya Bu yang susah sekali memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu Bu. Gitu ya Pak. Sebelumnya nih Pak Danu ingin hasil apa dari percakapan kita ini? Yang saya inginkan sih nanti mendapatkan solusi Bu. Mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu tadi. Oh, jadi masalahnya Pak Danu adalah ada satu murid Pak Danu yang tidak memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran ya Pak ya, dan membuat Iya. Pak Danu khawatir gitu terhadap kelulusannya ya Pak ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi saya khawatir gitu sama anak tersebut. Khawatir nanti gimana untuk kelulusannya gitu Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya Pak Danu sudah mencoba mengatasi hal tersebut belum Pak?
Itu sih Bu, saya sudah memberikan materi tambahan, kemudian sudah saya berikan eh, jam pelajaran tambahan juga Bu. Tapi kok kayaknya belum itu ya, belum terlihat hasilnya gitu Bu. Oh, Masih begitu ya, Pak. kurang gitu Bu. Iya Bu. Berarti belum berpengaruh apa-apa gitu ya, Pak ya? Iya, belum berpengaruh gitu loh Bu. Oh, iya iya. Gimana itu ya Kal Bu? iya iya. Kalau menurut Pak Danu ya, Pak ya, kendala apa ya, Pak, yang mempengaruhinya? Apa ya Bu? Mungkin karena apa Bu? Materi yang saya berikan ini terlalu sulit mungkin ya Bu. Bisa Terus jadi. kemudian pada waktu saya beri tambahan jam pelajaran, itu mungkin anak sudah kelelahan dulu Bu. Jadi ya tadi Bu, mungkin akhirnya jadi kurang maksimal ya Bu. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira ada hal lain nggak yang bisa dilakukan agar kelasnya Pak Danu itu eh, agar untuk mengatasi hal tersebut lah Pak, untuk menanggulangi hal tersebut. Waduh, apa ya Bu? Kayaknya bisa sih ya kalau saya mulai dengan memetakan kemampuan awal anak tersebut, Bu. Wah, Gimana Bu itu, Bu? menarik. Iya Pak. Itu kayaknya menarik tuh Pak. Lalu rencana selanjutnya gimana Pak? Nah, gini Bu, awalnya nanti akan saya petakan terlebih dahulu kemampuan awal tadi ya Bu, terkait anak Iya, yang tadi. Kemudian melakukan penyesuaian dari materi yang sudah dipahami ke materi yang baru akan dipelajari, Bu. Kelihatannya sih iya, ini bisa membantu ya, Bu ya. iya, bagus sekali tuh Pak. Saya kasih aplaus buat Bapak ini. Kira-kira Makasih, Bu. ada lain yang bisa dilakukan nggak Pak agar hasilnya lebih maksimal lagi Pak? Bentar, Bu. Apa ya? Mungkin itu, Bu. Saya akan melakukan penyesuaian materi ini akan saya buat dalam bentuk video. Nggih. Sepertinya anak yang tadi, Bu, itu gaya belajarnya itu audio visual gitu. Oh, iya, iya. Ya, saya juga meminta teman Bu. Nanti saya juga akan minta teman baiknya anak tersebut untuk ya membantu belajarnya Bu. Oke. Saya rasa hal itu yang mungkin bisa membantu ya Bu ya. Super luar biasa sekali Pak Danu ini. Terima kasih Bu. Ngomong-ngomong nih Pak, ada tambahan lagi nggak nih agar tujuan Pak Danu dapat tercapai? Hmm, apa ya Bu yang bisa saya lakukan? Mungkin itu Bu. Saya akan memberikan itu Bu, kayak kuisis. Oh iya iya keren Ya, ya. kuisis. Ini akan membantu juga sepertinya Bu. Untuk Iya membuat tadi ya Bu ya, membuat penilaian tadi ya Bu ya, memberikan iya soal betul. kemudian kita bisa menilai dan bisa memantau pemahaman anak tersebut Bu. Oke. Iya Kemudian saya juga akan itu Bu, berkolaborasi dengan orang tua anak tersebut supaya nanti orang tuanya ikut memantau gitu Bu, memantau belajar anak ketika di rumah. Seperti itu Bu. iya betul sekali Pak. Wah sepertinya ini Pak Danu sudah menemukan solusinya ya. Kalau boleh minta tolong nih Pak, diuraikan kembali Pak rencana Pak Danu tadi Pak. Itu ya Bu. Iya Rencana saya yang pertama nanti itu Bu, memetakan kemampuan anak tersebut dulu. Kemudian nanti saya akan melakukan penyesuaian materi yang mungkin bisa dikata susah, nanti supaya bisa itu ya Bu, masuk ke materi yang baru. iya Kemudian saya akan mengemas materi tersebut dalam bentuk video
karena tipe anak tersebut adalah audiovisual. Dan yang terakhir, saya akan tadi Bu menyiapkan atau membuat kuisis untuk anak tersebut untuk memantau tadi pemahamannya anak. Jadi seperti itu Bu. Lengkap sekali nih rincian dari Pak Danu ini. Kalau boleh tanya nih, seberapa sih komitmen Pak Danu terhadap rencana aksi ini? Kalau misal kita pakai skala Pak, dari 1 sampai 10, Bapak ini memilih angka berapa? 10 kayaknya Bu. 10 Keren. ya Bu. Karena itu Bu, saya Keren sekali. ingin anak tersebut bisa lulus dengan kompetensi yang benar-benar dia miliki. Wih, Seperti itu Bu. saya salut sekali dengan Pak Danu. Wih, keren. Ya Bu. Benar Pak. Ini ada nggak sih Pak pihak-pihak yang kiranya dapat mendukung rencana Pak Danu ini? Kalau boleh tahu. Mungkin yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari orang tua Bu, orang tua murid tadi. Iya. Nanti termasuk Bu Fitri juga, ini nanti saya butuhkan dukungannya supaya Bu Fitri ini nanti mau menjadi partner diskusi saya Bu. Ini seperti itu Bu. Wih, dengan senang hati Pak, saya akan membantu dan menjadi partner yang terbaik buat Pak Danu. Makasih banyak loh Bu atas diskusinya. Saya merasa lega ini. Sudah plong Bu, karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Fitri. Iya, sama-sama Pak Danu. Semoga sukses dan semangat ya Pak. Semoga kelasnya berhasil dan sesuai dengan harapan Bapak tadi dengan nilai 10 tadi. Semangat Bu. Ya, semangat. Siap Bapaknya. Selanjutnya kami akan membuat refleksi dan nanti akan kita sampaikan refleksinya secara bersama-sama. Silakan Bu, kita membuat refleksi terlebih dahulu. Iya, Pak. Untuk refleksi diri dari kasus 2 ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya sebagai Gus mendengar dengan sepenuhnya apa yang diceritakan oleh Pak Danu yang sebagai Gusi, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan berdasarkan cerita dan keterangan dari Gusi sehingga Gusi dapat menjelaskan apa yang ia rasakan dengan nyaman dan jelas. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu membantu Kusi merumuskan tujuan atau harapan yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dapat dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya berusaha untuk memiliki rasa empati dan peduli kepada Kusi agar dapat memahami apa yang ia rasakan dan yang dia pikirkan sehingga saya dapat menghargai setiap langkah dan usaha yang telah dilakukan oleh Kusi. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Menyimak tutorial dan mempraktekkan Kusi dengan alur tirta secara berkesinambungan berdasarkan hasil refleksi. Kemudian meningkatkan kesadaran sosial agar dapat memahami dan menghargai apa yang dirasakan orang lain sehingga mampu menemukan solusi terbaik secara berkolaborasi. Hasil refleksi saya di sini sebagai coach
saya berusaha mendengarkan apa yang diceritakan oleh Pak Danu yang sebagai kusi dengan sepenuh hati. Dan saya merasa peduli terhadap apa yang menjadi keresahannya, bersimpati dengan tujuan dan harapannya, mendengarkan ide dari Kosi tentang hal yang ingin ia lakukan untuk mengatasi masalahnya dan mewujudkan tujuan. Kemudian membantu Kosi menjabarkan rencana aksi dan memberinya dukungan agar lebih berkomitmen dan bertanggung jawab atas ide dan rencana tindakannya. Begitu. Mungkin dari Pak Danu ada umpan balik. Silakan Pak Danu. Terima kasih Bu Witri. Untuk umpan balik dari saya akan menjawab pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Saya di sini sebagai coach merasa lega dan nyaman dapat berbagi tentang apa yang saya pikirkan dan rasakan, Bu. Saya tadi sempat risau ya karena permasalahan tadi. Iya. Kemudian saya juga merasa senang karena dapat menemukan ide untuk menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Tentunya itu berkat bantuan dari coach, dari Bu Fitri yang melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, saya kayak dituntun untuk menemukan solusi tadi yang berupa ide-ide tadi. Ada beberapa rencana yang mungkin nantinya akan saya terapkan, Bu, untuk tadi ada satu anak tadi yang mengalami permasalahan tadi dalam belajarnya. Iya. Kemudian saya juga merasa lebih baik karena dapat menyusun tadi ya Bu, beberapa rencana tadi untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Tentunya rencana-rencana tersebut butuh adanya suatu kolaborasi yang tadi sudah saya jelaskan. Kolaborasi tersebut adalah kolaborasi bersama coach yang saat ini adalah coach saya ini adalah Bu Fitri yang keren, yang oke, yang luar biasa tentunya, yang bisa menuntun saya sampai pada akhirnya sampai menemukan solusi atas masalah tadi. Dan tentunya tadi ada kolaborasi juga sama orang tua. Jadi itu mungkin perasaan dari saya sebagai Guci, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Tadi Pak Dani juga keren sekali kok Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak ya. Iya, terima kasih atas kolaborasinya, kolaborasi pada hari ini Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya, demikian tadi coaching kasus 1 dan kasus 2 sudah kita laksanakan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Juari yang saat ini sebagai fasilitator yang sudah memfasilitasi kami, yang sudah memberikan dukungan, memberikan bimbingan sehingga kami bisa melaksanakan coaching pada hari ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita